Kang Deddy Mulyadi alias KDM, mohon maaf ini bisa berhenti nggak berulahnya ini? Pusing kepala saya, Kang. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Jadi seperti yang kalian semua dan kita semua sudah tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mengeluarkan kebijakan baru, yaitu anak sekolah dimulai tahun ajaran baru, ajaran 2025 dan 2026, ya. Anak sekolah itu akan masuk jam setengah 7 pagi dan PR akan dihapuskan supaya anak bisa lebih produktif di rumah, bisa belajar memasak, belajar membersihkan rumah, membantu orang tuanya, berolahraga, dan lain macamnya. Untuk tanggapan gue terkait kebijakan Kang Deddy Mulyadi dua hal ini ya, masuk jam setengah 7 pagi dan PR dihapus, gue udah nyiapin video tersendiri, kalian bisa cari di profil gue ya. Pokoknya udah gue siapin videonya tersendiri. Tapi kali ini gue mau merespon sama omongannya Bu Retno. Nih omongan Bu Retno seperti ini. Dia bilang guru juga punya keluarga. Maaf ya Bu Retno, punten ini saya mohon maaf, bener-bener saya mohon maaf. Di luar ngomongin kebijakannya Kang Deddy Mulyadi terkait siswa sekolah itu akan dimasukkan jam setengah 7 pagi gitu ya. Saya mau nanya apa hubungannya sama keluarga, Bu? Sekarang Ibu kalau ngomongin keluarga dan disangkut pautkan dengan bangun pagi gitu ya, Bu. Pedagang sayur di pasar, mereka bangun subuh-subuh ya, itu juga mereka punya keluarga, Bu. Saya tahu ya, saya pribadi tahu bahwa kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang satu ini menuai paling banyak juga pro dan kontra selain permasalahan barak militer. Tapi kalau hal ini disangkut pautkan dengan keluarga, menurut saya kurang tepat ya Bu Retno ya. Bisa jadi mungkin anak 70-an, 80-an, 90-an tertawa melihat ini. Karena saya sebagai anak 90-an, dulu pun saya juga sekolah itu setengah 7 pagi Bu. Jalan kaki jauh-jauh, sekolah saya juga jauh. Lagi pula menurut saya hal positifnya ya Bu, kalau sekolah itu dimajukan menjadi lebih pagi, ada positifnya juga Bu. Yang beragama muslim jadi bisa sholat subuh. Untuk orang tuanya sebagai istri bisa menyiapkan sarapan untuk suami, sarapan untuk anak, menyiapkan bekal, dan banyak hal-hal positif lainnya Bu yang bisa terjadi. Jadi jangan dilihat dari hal-hal negatifnya doang, tapi dipikirkan juga positifnya. Karena semua kebijakan itu ada positif dan negatifnya, tergantung dari sudut pandang mana kita mau melihat. Kalau mau ngomongin permasalahan keluarga Bu, bapak saya rumahnya di Bekasi, kerjanya di Cikarang. Dulu zaman beliau masih kerja Bu, sebelum sekarang udah almarhum ya Bu ya. Dulu bapak saya pun punya keluarga, dia berangkat kerja jam 4 pagi Bu. Sebelum bapak saya berangkat kerja, bapak saya pun menyiapkan saya sarapan. Kenapa bukan mama? Ya, karena mama saya yang pergi ke pasar sama mbak. Jadi ya mereka saling bahu-membahu dalam mendukung pendidikan saya Bu. Mereka bangun pagi, menyiapkan pelajaran saya, menyiapkan bekal saya. Jadi menurut saya kalau Bu Retno ngomongin permasalahan keluarga dan disangkut pautkan dengan masalah jam pagi, itu menurut saya kurang relevan dan kurang tepat Bu. Tukang sapu-sapu di jalan Bu, pasukan oren itu Bu ya, jam 5 subuh mereka udah nyapu-nyapu jalanan Bu. Emang menurut Ibu mereka tukang sapu itu nggak punya keluarga Bu? Balik lagi ke ngomongin kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait sekolah jam 6.30 ya Bu ya. Masa iya Kang Deddy Mulyadi kalau mau bikin kebijakan tentang jam sekolah itu harus menyesuaikan jam rebahan orang tua? Masa iya Kang Deddy Mulyadi itu harus membuat kebijakan yang sesuai dengan jam tidur kamu? Harus sesuai dengan jam rebahan kamu? Kan enggak dong. Dan PR dihapus itu bukan berarti kalian semua itu bebas dari tanggung jawab. Memang sekolah itu tempatnya learning by doing, bukan learning by stressing. Banyak loh anak-anak sekolah zaman sekarang yang ngerjain PR-nya jam 10 malam karena setelah pulang sekolah mereka les, mereka kursus, mereka bantuin orang tua kerja, bantuin orang tua jualan, ngurusin adeknya dan segala macamnya. Akhirnya anak-anak itu mengerjakan PR jam 9, jam 10 malam dengan mata merah, mata ngantuk kerjain PR. Itu namanya bukan mencerdaskan, tapi namanya korban kurikulum. Lagi pula menurut saya pribadi PR itu juga formalitas. Ujung-ujungnya pagi-pagi bocah nyampe di sekolah nyontek PR punya temennya. Atau dia ngerjain PR, dikasih PR 20 halaman, bukannya mikir tapi tinggal copy paste. Atau zaman sekarang ada Google, ada ChatGPT, ada Gemini. Tinggal fotokopi aja, tinggal salin copy paste. Jadi menurut saya kalau PR dihapus itu bukan berarti anak-anak itu dibebas tugaskan dari tanggung jawab. Bukan berarti anak itu menjadi tidak belajar. Dan kebanyakan anak-anak zaman sekarang kerjain PR itu yang ngerjain orang tuanya. Terus kalau orang tuanya nggak bisa, keluarganya kurang mampu, anaknya nggak les, nggak kursus, ujung-ujungnya PR-nya jelek, nyampe di sekolah tambahan nilainya jadi jelek, jadi berkurang, nilai rapotnya berkurang, orang tuanya yang sedih. Anak ngerjain PR matematika, malam-malam pusing-pusing, orang tuanya juga nggak bisa ngerjain PR matematikanya. Sedangkan anaknya juga nggak les, gimana? Gini ya Bu Retno, ini balik lagi sama Bu Retno ya. Ini gue ngomong jadi ngalur ngidul, nggak apa-apa lah ya. Semoga kalian paham apa yang gue omongin gitu ya. Gini ya, kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini menurut saya pribadi itu bukan untuk menyiksa anak, tapi untuk mengubah mindset sang anak. Menurut saya pribadi pun Kang Deddy Mulyadi itu bukan membuat kebijakan, tapi gebrakan. Dan saya tahu kalau gebrakannya Kang Deddy Mulyadi itu asem, pahit sekali di awal, tapi lihat efeknya nanti jangka panjang. Lihat nanti dampaknya jangka panjangnya seperti apa ketika anak-anak mulai dari dini dibiasakan bangun pagi, dibiasakan produktif dari pagi, dibiasakan pulang sekolah membantu orang tua membersihkan rumah, mungkin yang cewek-cewek bisa memasak, bisa belajar dikit-dikit dan segala macamnya. Lihat nanti jangka panjangnya. Sekarang kebijakan barunya Kang Deddy, masuk sekolah lebih pagi, pulang otomatis lebih awal daripada biasanya ya. Anak-anak jadi punya waktu berolahraga, jadi punya waktu lebih banyak di rumah, jadi punya waktu lebih banyak untuk meluangkan antara dirinya dengan hobinya, meluangkan waktunya untuk keluarganya dan hal-hal positif lainnya. Bisa belajar ngaji, bisa menumbuhkan rasa produktivitas anak sedari dini. Tapi kalau mindset anak cuma nunggu bel istirahat dan bel pulang, ya nanti sampai gede mindsetnya akan seperti itu. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu bukan untuk menyenangkan hati semua anak sekolah, bukan untuk menyenangkan hati semua orang tua, tapi untuk mengubah, merombak pola pikir dan mindset dari generasi ke generasi yang lebih maju nantinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bareng kanal YouTube King Cepi, dan di kesempatan kali ini kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan badan ya. Soal penerapan masuk sekolah jam 6.30 pagi yang dicanangkan oleh, ya sudah diterapkan sih justru ya, oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu menuai pro dan kontra tentunya. Tapi kebanyakan sih, mayoritas gitu ya, masyarakat Jawa Barat sangat senang sekali dengan aturan tersebut karena selama ini banyak orang tua yang mengeluh bahwa anaknya susah bangun tidur gitu kan. Ya malamnya begadang, main game kan, Mobile Legend dan segala macam, mungkin ya nongkrong-nongkrong, main gitar, yang ujung-ujungnya masih SMP juga udah ngerokok kan. Ya giliran bangun sekolah kesiangan, nah itu. Dan juga peraturan untuk tidak memberikan PR kepada siswa itu gua pribadi sangat setuju sekali. Karena ya maksud gua kalau mau belajar ya udah di sekolahan aja, giliran kita pulang ke rumah ya udah gitu, kita disibukkan dengan hal-hal kegiatan rumah gitu. Kita bisa main gitu, bisa berinteraksi dengan keluarga gitu, bisa bercengkrama dengan ayah dan ibu gitu kan. Dan gue pribadi khususnya ya, dulu waktu zaman sekolah gue sering dikasih PR yang ujung-ujungnya tetap gue kerjain di sekolah pagi-pagi sebelum gurunya datang. Jadi sebenarnya PR itu cuma jadi beban doang gitu buat si murid gitu. Yang pada akhirnya murid itu mengerjakannya dengan keterpaksaan. Katakanlah memang ada dari 30 siswa waktu gua sekolah SMA, mungkin cuma 2 orang aja tuh yang memang dengan sukarela mengerjakan PR, dengan ikhlas gitu mengerjakan PR-nya di rumah. Yang lain enggak gitu. Yang lain itu pengen setelah sepulang sekolah dia rehat dulu dari pemikirannya tentang pelajaran gitu, tentang belajar gitu ya. Karena si siswa juga memang punya kehidupan di rumah. Dan untuk bangun pagi itu ya bahkan Rasulullah pun ya menganjurkan ya bangun sepagi mungkin gitu. Tidur itu sehabis Isya dan bangun sepagi mungkin. Itu kan sebenarnya pelajaran kedisiplinan yang sudah diterapkan dari zaman Nabi dulu kan. Nah, tapi sekarang jadi polemik gitu kan, jadi fenomena baru yang menuaikan pro kontra di kalangan masyarakat Jawa Barat. Tidak apa-apa gitu, pro kontra itu biasa. Pro kontra gitu, silang pendapat itu pasti dan wajar gitu terjadi di masyarakat. Yang jelas gitu jangan sampai menimbulkan huru-hara yang berkepanjangan yang dapat merugikan satu sama lain ujung-ujungnya. Itu sih intinya. Ya, adapun yang nggak setuju gue mohon maaf. Ya itu kan gue sekedar mengungkapkan pendapat gue pribadi. Gue setuju dengan sebenarnya sekolah itu nggak usah lah gitu ngasih PR ke anak. Buat apa juga gitu. Nanti ya kan di sekolah dia belajar lagi gitu kan. Hei orang Jawa Barat, lihat itu gubernurmu, ya gubernurmu dilihat itu ngapain? Makanya jadi gubernur jangan overload, overload tuh bantu-bantu, overload bangun-bangun, ngasih-ngasih, bangun jalan, militerisasi, ya jangan terlalu, biar nggak gitu. Karena apa? Karena gubernur lainnya itu makin nggak kelihatan, makin nggak kelihatan. Sudah, Kang Deddy tinggal aja pindah ke sini aja ke Jawa Timur, biar sini lebih baik lagi ya. Gubernur ke overload aja ya, over. Tapi memang bagus sekali itu yang kita cari ya. Bukan gubernur-gubernur lainnya rame waktu kampanye, habis kampanye tenggelam, nggak tahu kemana, tidur mungkin ya. Kang Deddy itu ya jos pokoknya. Jadi banyak netizen yang salah paham ya dengan narasi dari abang ini gitu. Mas lah gua panggilnya Mas karena beliau kebetulan orang Jawa kan. Saudara kita dari etnis Jawa. Karena di awal video lihat tuh gubernurmu, katanya lihat tuh gubernurmu. Jadi seolah-olah ya beliau ini bakal ngejelekin Kang Deddy Mulyadi, yang pada akhirnya netizen yang gagal paham, yang gak ngebiasain nonton videonya sampai habis, banyak yang ngomel nih. Jaga mulutmu bos, katanya. Ada komentar juga dari Abi, lisanmu dijaga katanya. Dan si abang ini juga sempat ngasih klarifikasi ya di bawah komentar itu, katanya tonton sampai habis teman-teman, katanya itu. Makanya buat teman-teman gua dimanapun kalian berada, biasain ya nonton videonya sampai habis supaya ya kalian juga nggak terkesan bodoh gitu dalam mengomentari
sesuatu gitu dalam mengomentari sebuah kejadian gitu, dalam mengomentari sebuah video yang pada akhirnya ya kalian dapat pengetahuan yang enggak gitu, yang kalian komentari juga sakit hati gitu. Makanya biasain lah. Ayo mulai sekarang biasakan tonton videonya sampai habis. Jangan sampai ngabuntut bangkong kalau kata orang Sunda. Jepang bangkrut. Jepang bangkrut karena kalau Indonesia pintar. Iya. Apa hubungannya? Iya, jadi kan teori konspirasi ya. Ini teori konspirasi. Kalau misalkan Indonesia pinter-pinter, maka Indonesia nggak harus membutuhkan Toyota, Honda, Yamaha, Suzuki dan sebagainya dari sana. Kita bisa bikin sendiri. Karena kalau misalkan kita pinter. Tetapi karena kita nggak pinter, maka kalau kita nongkrong di pinggir jalan, maka semua kendaraan yang lewat itu adalah berlabel Jepang. Ya walaupun nanti ada regulasi baru sekian persen spare partnya dari Indonesia dan sebagainya, tapi intinya itu adalah Jepang kan. Nah karena apa? Karena kita tidak bisa membuat itu atau menciptakan lisensi itu. Nah kenapa? Agar kita tetap tidak bisa membuat, maka sumber daya manusia itu harus dibuat rendah. Gimana caranya? Dengan bikin lembaga-lembaga pendidikan yang akan merusak bangsa. Teori konspirasinya gitu. Makanya beberapa peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan pendidikan kita itu nampaknya merusak otak secara sistematik daripada menghasilkan. Jadi contohnya gini nih, yang merusak otak itu gini. Pak Benix punya otak, saya juga punya otak. Nah, bagaimana cara otak bekerja itu? Otak hanya akan menyimpan sesuatu yang menurut dirinya penting. Oke. Menyimpan informasi hanya yang penting saja. Yang menurut dia tidak penting itu akan diabaikan. Lupa. Dan itu akan tergantung pada bakat yang juga sudah disadari oleh Pak Benix, disadari oleh saya. Jadi misalkan orang-orang yang sejak awal bakatnya memang musik, jadi dia akan mudah lebih hafal pada musik, dia lebih bisa menciptakan, dia lebih peka terhadap musik yang enak dan gak enak dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan ada pelajaran yang berhubungan dengan musik, itu pasti akan menerap lama dalam otaknya. Gitu kan? Kalau yang suka pada misalkan olahraga, maka dia akan lebih mudah mengingat materi-materi atau gerakan-gerakan yang berhubungan dengan olahraga. Gitu. Nah, rumusnya begitu. Itu kerja otak itu begitu. Nah, sekarang tidak jadi begitu. Sekolah-sekolah kita itu semua pelajaran harus dipelajari bahkan ketika kita tidak tahu tujuannya apa. Kita Tadi yang gue bilang itu yang komplain itu ya. Iya. Belajar fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa ini. kan kita nggak ngerti juga siapa istrinya Kapten Patimura gitu. Buat apa? Ya, buat apa? Buat apa, bro? Dan kita tanya misalkan nanti kepada Pak Prabowo, tahu nggak itu? Nggak tahu. Nggak taunya pun jadi presiden. Artinya apa? Materi-materi itu tidak relevan buat kehidupan karena ada tahu dan tidak tahunya kita nggak ngaruh buat kehidupan. Betul. Kan tadi nggak tahu kan? Jadi investor, punya perusahaan, itu jadi presiden, itu jadi artis. Padahal mereka nggak tahu. Padahal gue nggak tahu tanggal lahirnya Soekarno. Nah iya. Nah misalkan begitu ya. Nah artinya apa? Artinya pelajaran-pelajaran itu tidak relevan dan kita tidak sejak awal tuh nggak ngerti pelajaran-pelajaran itu, tapi dijejalkan. Akhirnya mekanisme dalam otak kita adalah kita lupakan karena nggak penting menurut kita. Lalu ada ulangan, kita harus mengingatnya, baca, lupa lagi. Secara alamiah kita melupakan, baca lagi, lupa lagi, baca lagi. Otak kita sejak awal sudah dibuat stres, tertekan, Buang-buang energi ya? hanya untuk menghapus Hal yang dan nggak menurut kita nggak memasukkan penting. lagi materi itu. Jadi otak kita tuh udah rusak. Akhirnya apa? Usia SMP, usia SMA, ketika kita sekolah, kemudian ada kabar, guru ini nggak masuk, hore! Oh, iya, Kan iya. jam pelajaran paling enak itu adalah jam pelajaran kosong. Bener juga. Padahal pas kita kosong tuh sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain juga sebenarnya. Kenapa kita seperti itu? Trauma belajar. Trauma Belajar. Bayangin, trauma pada sesuatu berarti kita takut sama sesuatu. Ini trauma belajar. Kalau sudah trauma belajar, ya kedepannya dijamin SDM kita tuh rendah. Karena belajar aja udah trauma. Menyakitkan ya. Nah, itu dimulainya dari mana? Dimulai dari sistem pendidikan di mana kita dipaksa mempelajari sesuatu yang bahkan kita nggak tahu faedahnya apa. Tapi ya bener banget sih bro. Dan di zaman gua sekolah juga dulu memang kalau jam pelajaran kosong itu adalah jam pelajaran yang paling dinantikan gitu oleh sebagian besar siswa. Ada mungkin beberapa di kelas itu yang memang sayang banget ya gurunya nggak datang. Itu pun jadi bahan bully-bulian teman-teman sekelas gitu. Sok lu gitu ya kan. Sok lu gitu, sok pinter lu gitu kan. Udah enak-enak guru nggak ada, lu malah. Nah, itu sebenarnya ya salah satu bentuk dari trauma belajar yang dimaksud guru gembul itu tadi. Ya mungkin
memang sudah di-setting gitu dari mulai kurikulum dan juga menurut gua ya, standar guru di Indonesia itu ya nggak jelas gitu kan. Gimana seorang manusia itu bisa dikatakan dia layak sebagai seorang guru, jadi standarisasinya itu nggak jelas gitu. Sekarang ada PPG ya, menurut gua juga ya kita nggak tahu ya gitu, itu relevan atau tidak gitu kan untuk standarisasi di Indonesia sebagai seorang guru gitu. Tapi ya menurut gua kalau memang orang mau jadi guru itu harus memang punya spesialisasinya gitu agar supaya ya nggak kayak yang selama ini terjadi di negeri kita kan, ada yang tadinya guru PKN misalkan jadi ngajar kimia. Jadi kan sebenarnya itu berarti kan nggak memiliki apa ya, spesialisasi gitu kan di bidangnya gitu. Jadi pada akhirnya kita ditangani oleh orang yang salah itu. Jadi mudah-mudahan ke depannya sistem pendidikan di negeri kita lebih baik lagi lah intinya, karena pendidikan itu adalah pondasi utama gitu buat ningkatnya sumber daya manusia di Indonesia, atau justru semakin buruk ke depannya. Ya terlebih ada konspirasi yang memang sengaja diciptakan oleh elit global sehingga menjadikan masyarakat Indonesia ataupun negara Republik Indonesia ini menjadi negara konsumen gitu. Jadi kita memang dirancang untuk tidak menciptakan apa-apa agar produk yang mereka ciptakan bisa dijual ke kita gitu. Jadi industri itu kan memang adalah sebuah bisnis yang menjanjikan ya gitu. Industri itu dibanding pertanian dan semacamnya gitu. Karena apa, industri itu dari bahan baku yang kita belinya cuman berapa gitu, kemudian mereka olah, mereka ciptakan jadi sebuah barang yang memang mereka juga ngedoktrin kita buat kalau lu udah punya ini, lu itu bakal terlihat lebih modern gitu daripada manusia yang belum memilikinya gitu kan. Doktrin-doktrin seperti itu kan yang selama ini kita tangkap, dan pada akhirnya kita merasa bahwa kalau gua nggak pakai motor, kalau gua nggak punya mobil, kalau gua nggak punya handphone merek A misalkan, ya gua berarti masih tergolong orang miskin, dan miskin kaya itu adalah tujuan umat manusia sekarang gitu. Jadi mereka berlomba-lomba membeli iPhone misalkan hanya untuk terlihat bahwa dia kaya gitu. Jadi nggak sampai di situ aja gitu SDM kita. Gua tuh masih inget Pak Guru, gua harus bisa membedakan mana putik, mana kepala sari, mana mahkota sari. Iya. Buat apa coba? Iya. Dan nggak jadi apa-apa. Proses simbiosis mutualisme ya itu masih boleh lah. Tapi proses bagaimana amuba membelah diri. Lu bayangin kelas 2 SMP dulu pelajarin kenapa amuba membelah diri. Ada proses mitosis, ada meiosis. Kenapa ya gue pelajarin ini ya? Tapi kalau gue nggak bisa jauh disuruh maju dicambuk. Jadi coba kita pikir deh, penting nggak kita mempelajari tentang cara berkembang biak amuba gitu kan? Ya dulu waktu kita sekolah kita merasa bahwa itu tuh penting gitu. Dan sekarang kita baru kerasa gitu di kehidupan yang nyata setelah dewasa gitu kan, setelah banyak dari teman-teman yang berumah tangga misalkan kan. Jadi pentingnya apa gua dulu mempelajari cara berkembang biak amuba gitu kan. Gua dulu mempelajari, ya mungkin kalau buat teman-teman petani itu berguna loh gitu, tentang peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik, yaitu memang berguna di pertanian gitu. Walaupun ya pertanian tradisional di negara kita yang memang mayoritas masih tradisional kan, kurang memahami cara itu pun ya sebenarnya nggak masalah gitu, karena masyarakat kita punya pemahaman lain yang sebenarnya tujuannya itu sama gitu, mempelajari itu, tapi ya dikemas dengan pemahaman yang berbeda gitu, dengan gaya dan nama yang berbeda gitu. Jadi ya sama aja sih intinya gitu. Makanya gua bisa bilang di sini bahwa sebetulnya peradaban kita ini ya peradaban yang luhur gitu, dan coba direndahkan oleh bangsa asing. Dan kalau pemerintah provinsi berani mengambil tindakan seperti ini, saya minta siapapun yang menguasai tanah Puncak yang digunakan kepentingan bukan peruntukan lahan hutan dan perkebunan, ikuti Provinsi Jawa Barat. Bongkar sendiri, berani rugi. Siapa? Siap. Saya laksanakan perintah Bupati. Salam lagi, Pak. Siap, makasih. Selesai, Pak. Aman. Jadi Dan ini di kalau momen pas pemerintah- pembongkaran Ibis Fantasi di Bogor ya, yang memang banyak banget orang yang gak nyangka gitu bahwa
bangunan itu akan benar-benar dibongkar oleh KDM gitu. Nah, disinilah awal mula gue juga tertarik gitu, mencari lebih jauh lagi tentang siapa KDM, bagaimana KDM bisa se-overpower sekarang gitu kan. Nah, di sini awalnya gitu. Karena banyak sih kan politisi-politisi yang menjanjikan, wah kalau gua terpilih itu gua tutup, itu gua berhentikan, ini gua bereskan, semua untuk kepentingan rakyat. Yang pada ujungnya nggak ada yang mampu gitu. Ini sekelas perusahaan besar dan pemegangnya juga mungkin bukan orang ecek-ecek ya gitu, orang-orang elit lah di Indonesia. Tapi beneran dibongkar gitu. Nah, dari sini gua mulai naruh simpati ke Kang Deddy Mulyadi. Terserah itu mau dikatakan gua terjebak oleh pencitraannya Kang Deddy Mulyadi atau apapun itu, yang jelas gitu. Ya, gua berpikir bahwa apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini baik. Udah, itu aja. Saya bangun jalan di sini. Bayangin deh, kamu udah capek-capek jaga lingkungan biar bersih. Tapi tiba-tiba ada yang datang ngotorin seenaknya dan masih ngelawan saat ditegur. Di momen ini, Kang Deddy nggak tinggal diam. Emosinya memuncak dan perdebatan panas pun terjadi di pinggir jalan. Kan ada yang kotor, nggak ada kebersihan. Ada 3 orang. Anda biarkan dari kotor. Ini jalan saudara bukan? Ya itu ada yang Nggak bisa itu kotor jalannya. Anda bangun jalan nggak di sini? Kan saya ditanya. Anda yang bangun jalan Ya, nggak di saya sini? tanya. Saya tanya Anda bangun jalan nggak? Enggak. Saya bangun jalan Saya di bayar sini. pajak. Baik, berapa Anda bayar pajak? Ya kan saya bikin pakai. Ya, berapa Anda bayar pajak? Berapa puluh miliar bangun jalan? Saya tanya berapa puluh miliar bangun jalan? Ikuti aturan pemerintah. Aturan dulu. apa? Saya ngikuti aturan pemerintah. Anda nggak bisa. Itu jalan kotor. Iya itu. Disemprot kalau mau. Iya ada. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya ngikuti aturan. Aturan panggil hanya ke sini sekalian. Iya, silakan. Nggak bisa. Saya kan ngikuti aturan. Anda buang limbah di sini. Siram ada. Anda gimana? Anda punya mata nggak? Itu lagi ngisi siramnya. Ya di mana? Kotor dari tadi. Ini Iya. bukan milik saudara. Iya benar, bukan milik Saya nyiptain kebersihan diri sini dari dulu. Iya, benar. Anda ngotorin hanya untuk cari duit. Jalan umum itu bukan milik pribadi, dan menjaga kebersihannya tanggung jawab semua orang. Tapi sayangnya masih aja ada yang seenaknya. Padahal dampaknya dirasain banyak orang. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Wajar nggak Kang Deddy marah? Kalau gue pribadi sih komentarnya gini ya, gue cuma mau ngasih tambahan sedikit gitu. Persoalan jalan umum ini yang memang udah lama banget gitu jadi jadi perdebatan gitu kan. Ada perusahaan yang merasa bahwa mereka punya kontribusi gitu kan. Punya kontribusi di sebuah daerah karena ya dengan perusahaan itu ada walhasil gitu masyarakat di daerah setempat gitu terserap tenaga kerjanya dan secara tidak langsung ya mengurangi tingkat pengangguran. Tapi perusahaan itu gitu kan bergeraknya di bidang di dalam hal-hal gitu yang memang dapat merusak lingkungan gitu. Nah itu coba jadi kita seperti debat kusir kan pada akhirnya gitu. Jadi yang mana lir ibarat orai gitu, teu apal nu mana hulu nu mana buntut gitu kan. Pada akhirnya yang nggak ada ujungnya gitu perdebatan itu. Yang lebih baik itu justru sebenarnya gitu kan. Perusahaan tetap harus ngejaga lingkungannya gitu. Dan pemerintah juga gitu kan memberikan bantuan kepada perusahaan itu. Dalam hal mungkin ya intinya antara pemerintah dan juga perusahaan itu harus bekerja sama lah gitu dalam menciptakan lingkungan yang asri gitu. Jangan patugrang-tugrang ya. Ini memang dalam hal ini pemerintahannya ibarat Kang Deddy Mulyadi ya memang udah benar gitu. Kang Deddy Mulyadi nggak mau dan risih ngelihat jalanan itu kotor penuh debu gitu kan, penuh noda dari tanah yang diangkut oleh truk-truk dari perusahaan gitu. Tapi ya si perusahaannya juga si supir yang mana dia mungkin mewakili pihak perusahaan berkata bahwa saya bayar pajak. Katanya iya memang bayar pajak gitu kan. Apakah memang orang yang bayar pajak itu nggak boleh memiliki kepedulian terhadap lingkungan? Kan boleh, justru harus gitu. Agar supaya semuanya sama-sama enak. Karena kan yang lewat jalan situ itu bukan Anda saja gitu. Banyak juga masyarakat yang lain yang melewati jalan itu yang memang nggak semuanya pakai mobil. Mungkin kalau yang pakai mobil nggak bakal kena dampak debu. Coba kita bayangin kalau yang pakai motor. Di mana
yang tadinya kalau dia kena hujan jadi lumpur, jadi licin, kalau dia kena panas dia jadi debu kan, yang mana memang ngeganggu pandangan, ngeganggu saluran pernapasan kan, itu ya ke depannya itu ya menimbulkan dampak negatif lah intinya bagi lingkungan gitu ya. Gua harap ke depannya bakal ada kerjasama gitu antara perusahaan dan juga pemerintah untuk bersama-sama menjaga lingkungan setempat, tempat di mana perusahaan tersebut mencari keuntungan gitu. Guys, ada kabar mengejutkan. KDM kalah survei dari Pramono Anung dan Sri Sultan. Jangan bilang-bilang ya guys, nanti fans KDM auto ngamuk-ngamuk minta surveinya diulang. Jadi ini adalah survei yang dilakukan oleh Muda Bicara ID yang melakukan survei terhadap 400 sampel yang tersebar di seluruh Indonesia dengan target anak muda yaitu Gen Z dan milenial. Dan hasilnya sangat mengejutkan guys. Di mana Pramono Anung menempati posisi pertama dengan 30% suara sebagai gubernur dengan kinerja terbaik. Lalu disusul dengan Sri Sultan dengan 24%. Dan di posisi ketiga ada KDM dengan angka ya cuma 18% guys. Waduh. Gimana nih guys? KDM sebagai gubernur yang paling ngetop sedunia akhirat masa kalah sama Pramono Anung yang gak pernah ngapa-ngapain? Pasti ada yang gak beres nih guys. Ini adalah ya nggak beres ya lembaga surveinya mungkin. Gimana menurut teman-teman gitu? Kata Mas Eko kan ada yang nggak beres pasti. Ya kalau menurut gue yang nggak beres ya lembaga surveinya gitu ya. Pramono Anung yang memang jarang kelihatan gitu kan, jarang kedengeran, jarang ada. Ya apa ya? Ya tapi kan itu pendapat gue pribadi ya terserah gitu, pendapat kalian juga apa gitu kan. Mungkin ada yang memang setuju dengan survei ini ya silahkan gitu, ada yang nggak setuju ya monggo juga gitu kan. Ya inilah bukti nyata dari demokrasi gitu, kita bisa memberikan pendapat kita masing-masing dan pendapat kita itu dilindungi oleh undang-undang gitu. Kita berhak untuk mengeluarkan pendapat kita masing-masing. Begitu juga tentang hal ini, tentang survei yang sedang dijelaskan oleh Mas Eko Widodo. Dan terima kasih kepada Mas Eko sudah menyampaikannya kepada khalayak banyak. Nah, semoga informasi dari Mas Eko ini dapat memberikan edukasi lah kepada kita gitu tentang survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang terpercaya sedunia akhirat kalau kata Mas Eko. Tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya kita butuh. Maksudnya dibiarin dan itu wajib, Gus. Bukan begitu. Ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Karena eskapator dengan manusia, emisi yang dikeluarkan beda, Gus. Satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam satu hari. Tapi eskapator bisa menebang ribuan hektar dalam satu hari. Itu enggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim. Yang mengatakan cut dulu. Apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Enggak, itu yang langsung nyerang ke Wahabisme gitu. Jadi langsung main framing itu, kalau main belajar logika filsafat itu langsung jatuhnya pada bagian itu ya. Ya pada bagian cacat logika itu langsung main frame. Jadi gini nih, kalau misalkan orang-orang lingkungan hidup itu disebut Wahabisme lingkungan, sebenarnya dalam hal ini konteksnya justru PBNU yang jadi Wahabi. Garis bawahi pernyataan saya, silahkan di-share kemana-mana. NU berubah jadi Wahabi. Karena apa? Karena gini, Wahabi bisa kuat karena hubungan mereka yang kuat dengan pemerintahan. Jadi mereka itu transaksi kepentingan. Dulu Wahabi, Abdul Wahab dengan Ibnu Saud itu punya kekuasaan. Wah, tapi saya pengen menaklukkan wilayah-wilayah lain, saya butuh pasukan tambahan. Nah, datang Wahabi, Abdul Wahab. Saya punya pasukan yang militan yang kuat,
Tapi kita deal-dealan. Setelah saya dukung kamu, maka kamu dukung saya jadi mazhab negara. Itulah yang akhirnya menjadi Wahabi di Saudi sekarang itu. Dan itu akhirnya menjadi pembeda dengan salaf. Pembeda. Karena orang salaf itu biasanya sangat hati-hati kalau dia itu berinteraksi dengan penguasa. Kalau Wahabi itu fix langsung. Jadi gini, baraya kritik misalkan Saudi Arabia, itu orang-orang Wahabi itu langsung marah-marahnya luar biasa. Tapi kalau kritik pemerintah Indonesia, kritik Zimbabwe, mereka anteng. Karena yang paling penting itu adalah keterikatan afiliasi dengan kekuatan politik. Nah, itu Wahabi. Itu Wahabi. PBNU juga gitu. Ketika dia dikasih konsesi tambang, tiba-tiba langsung jadi tameng. Itu yang saya udah sering bilang di zaman dulu kan, ketika tambang itu diserahkan kepada ormas keagamaan, itu menunjukkan pemerintah itu membutuhkan tameng spiritual dan sakral untuk bisa mempertahankan kinerja buruknya. Tunjukkan satu. Silahkan teman-teman berikan komentar kalian tentang apa yang menjadi pernyataan Guru Gembul dan juga apa yang kita dengar dari Gus Ulil ya gitu. Kalau gua sih memang lebih setuju gitu bahwa pertambangan itu ya dibatasi lah gitu. Ini bukan tentang Wahabisme gitu yang dikatakan oleh Gus Ulil gitu, karena agama itu mengajarkan cinta gitu kepada sesama manusia, termasuk mungkin kepada lingkungan juga. Dan ya kestabilan ekosistem itu kan justru yang menentukan apa ya? Keberlangsungan lah hidup umat manusia gitu ke depannya. Jadi kita jangan merasa bahwa rusaknya ekosistem itu nggak bakal ngaruh gitu kepada kehidupan manusia, kepada keberlangsungan kehidupan umat manusia gitu. Justru itu ngaruh banget gitu. Kita bayangin kalau yang kata-kata yang gue denger dari sosial media itu, bayangin katanya kalau ikan terakhir udah ditangkap, pohon terakhir udah ditebang katanya kan, dan salju yang terakhir udah mencair di dunia ini, kita baru sadar di situ. Dan mata air terakhir sudah kering katanya kan. Kita baru sadar bahwa gitu, apa yang kita kejar selama ini yang atas nama uang gitu, itu tuh nggak berguna sebenarnya gitu. Kita tetap butuh kepada alam. Kita manusia hidup bergantung kepada alam gitu. Jangan kita merusak alam secara masif, secara pol-polan gitu, yang padahal kita mengorbankan kehidupan anak cucu kita di masa depan gitu pada akhirnya. Ya itu sih tambahan dari gua ya, semoga teman-teman juga sependapat ya dengan gua, dan kalaupun ada yang nggak sependapat, gua mohon maaf sekali lagi. Memiliki anak 19 orang dengan ayah yang berbeda dan melahirkan setiap tahun. Marta, seorang wanita berusia 39 tahun yang tinggal di Medellin, Kolombia, sedang hamil anak ke-20. Kehidupannya sangat menantang karena dia telah memiliki 19 anak dari ayah yang berbeda. Marta harus merawat semua anaknya sendiri di tengah kondisi ekonominya yang sangat terbatas. Meskipun menghadapi banyak kesulitan, Marta tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi semua anaknya. Pemirsa, apa pendapat kalian? Jadi punya 19 anak dan sekarang lagi mengandung anak yang ke-20, bro. Gila. Dan gue gak bisa ngebayangin gitu, dari masing-masing anak ini ayahnya beda-beda. Anjir. Jadi gue ngebayangin satu gini-gini. Jadi ini ada lubang nih. Cos pergi. Gila. Tapi gue respect sama ibu ini. Dia ngebesarin anaknya semua loh gitu. Meskipun dalam keadaan ekonomi yang kesusahan gitu. Tapi ya gue heran kenapa ibu ini bisa hamur kanyut banget gitu. Tapi ya semoga ibu dikasih kesehatan gitu oleh Tuhan gitu ya. Tuhan ibu, mungkin ibu bukan muslim ya, oleh Tuhan ibu, dan diberikan rezeki yang banyak gitu buat memberikan nafkah gitu kepada anak-anaknya. Gila, 19 anak bro gitu. Dan ini ilmu lagi ngandung lagi yang ke-20, dan yang lebih gilanya lagi bapaknya lain-lain gitu. Jadi yang ini ada mungkin kalau di Indonesia ya, ada orang Jawa gitu, ada orang Bugis, ada orang Padang gitu bapaknya, ada orang Manado, ada orang
Sunda, ada orang Banten gitu kan, ada orang Lampung dan lain sebagainya sampai 20 gitu. Baik teman-teman, terima kasih ya video terakhir ini buat hiburan kita aja gitu kan. Anggap saja gitu kan buat hiburan kita agar supaya kita bisa meregangkan sedikit otak saraf-saraf kita gitu ya. Sempat dibikin tegang. Mohon maaf kalau ada kata atau prakata gue yang kurang enak didengarkan telinga, kurang nyaman dirasakan oleh hati, dan itu gue mohon maaf karena hanya keterbatasan gue sebagai manusia biasa. Gue doain semoga kalian semua hidup dalam keadaan bahagia, sehat walafiat, mulus rahayu, berkah, selamat, dan apa yang kalian inginkan akan sesegera mungkin terwujud. Gue Cevi Al-Furadani Al-Ghifari pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur sadayana.